Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bu Paulina. Di sini perkenalkan, nama saya Rina Biantra Bolon dari kelas 9C bernomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang sakramen perkawinan. Simbol sakramen perkawinan yaitu ada cincin, ada kedua pasangan, dan janji pernikahan. Pandangan sempit masyarakat tentang perkawinan yaitu yang pertama ada sebagai kontrak, yang kedua ada tujuan utamanya untuk mendapatkan keturunan, yang ketiga bertujuan untuk status harta warisan dan kekuasaan. Perkawinan sebagai sekolah cinta yaitu menentukan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan pasangan, mengolah konflik, mengampuni, menerima pengampunan, dan sebagainya. Perkawinan disebut sakramen yaitu terjadi antara satu pria baptis Katolik dan satu wanita baptis Katolik di hadapan Tuhan atau altar, serta setelah terjadi ratum et consumatum atau persetubuhan. Yang ada sifat-sifat sakramen perkawinan Katolik. Yang pertama sifatnya itu monogami, satu pria dibaptis Katolik dan satu wanita dibaptis Katolik. Yang kedua itu ada tak terceraikan, tak terbagi, setia sampai mati. Yang ketiga itu hanya bisa terceraikan oleh maut. Sifat yang keempat itu ada gereja Katolik melarang keras, perceraian dan poligami atau poliandri. Tujuan perkawinan Katolik yaitu yang pertama kesejahteraan suami istri sebagai pasangan, yang kedua itu ada keturunan kelahiran anak, pendidikan anak, dan kesejahteraan masyarakat. Halangan sakramen pernikahan Katolik yaitu yang pertama belum mencapai umur, yang kedua impotensi, yang ketiga ligamen atau ikatan perkawinan terdahulu, yang keempat perkawinan beda agama atau disparitas kultus, yang kelima itu ada tahbisan suci dan sebagainya. Bentuk-bentuk persiapan perkawinan yaitu yang pertama ada pergaulan biasa, yang kedua ada pacaran, yang ketiga ada pertunangan, dan sebagainya. Dari sakramen perkawinan ini adalah sakramen perkawinan itu melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Yang kedua itu ada cinta antara suami dan seorang istri bersifat total atau tak terbagikan. Yang ketiga itu ada seorang suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri, demikian pula sebaliknya. Yang keempat itu maka janji pernikahan Katolik sangat berat, namun jika bisa dihayati itu alangkah luar biasa indah. Oke, jadi saya akan menjelaskan yang kedua itu ada sakramen imamat. Yang pertama simbol sakramen imamat yaitu stola dan penampungan tangan oleh uskup. Yang kedua ada minyak kristal yang terbuat dari minyak zaitun. Yang ketiga maknanya itu ada perutusan tugas kegembalaan khusus di dunia. Sakramen imamat adalah tanda dan sarana kepada seseorang yang dipanggil dan dipilih secara khusus oleh Allah melalui gereja untuk melayani umatnya. Yang kedua itu ada hidup selibat, artinya hidup tidak menikah demi kerajaan Allah. Yang ketiga tentang sakramen imamat yaitu tugas seorang imam atau pastor adalah mengajar, menguduskan. Yang keempat itu ada menghidupi trikaul suci yaitu kemiskinan, kesucian. Sakramen imamat diadakan untuk mengangkat orang-orang beriman dengan panggilan khusus untuk menjadi pelayan gereja, untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat. Yang kedua menjadi seorang imam pastor merupakan panggilan yang menuntut orang untuk menerimanya, bersedia meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Yesus dan bersedia diutus. Seorang imam itu bertugas menjadi pemersatu dan gembala bagi umat yang dipercayakan kepadanya. Imam menggembalakan umat baik dalam bidang liturgi atau liturgia, pewartaan atau kerigma, persaudaraan atau persekutuan atau
koinonia, dan pelayanan diakonia. Hidup imamat itu mengikuti teladan Yesus sendiri sebagai gembala yang sejati. Tugas seorang imam atau pastor yaitu mewartakan dan mengajarkan sabda Allah kepada semua orang nabi, mempersembahkan korban Kristus atau Ekaristi, dan menguduskan umat melalui pelayanan sakramen atau imam. Yang ketiga itu ada mengayomi dan mempersatukan umat dalam Yesus Kristus atau Raja. Tahap-tahap pendidikan seorang imam atau pastor yaitu lulus SMP. Yang kedua ada seminari menengah atau 4 tahun. Novis itu 1 sampai dengan 2 tahun. Yang ketiga itu tahap-tahapnya itu ada seminari tinggi. Yang ke-5 itu ada Masatos. Yang ke-6 itu kuliah filsafat. Yang ke-7 ada masa diakonat atau diakon. Yang ke-8 itu ada ditahbiskan menjadi imam atau pastor. Yang bisa kita lakukan untuk para imam yaitu mendoakan, menjaga nama baiknya, atau menghormatinya, tidak menyebarkan rumor atau gosip. Yang ketiga itu kita tuh harus menjaga kesucian imamatnya. Yang keempat itu mendengarkan dan melaksanakan apa yang diwartakan. Busana liturgis imam atau pastor ya, yang pertama itu ada albal dan stola. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau yang kurang berkenan, terima kasih dan mohon maaf jika saya mengumpulkannya telat. Terima kasih.